Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN Kutawadi 1 yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan hadir dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari modul 1.4 dari pendidikan guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai, marilah kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih pagi ini? Nah, semangat ya. Baik Bapak Ibu, mengenai budaya positif, apa yang Bapak Ibu tahu tentang budaya positif? Silakan. Budaya positif. Silakan sebentar. Kalau secara pendeknya budaya positif itu kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik ya. Ada lagi? Bisa Ya, terima kasih. Yang lain mungkin budaya, istilah budaya positif. Apa itu budaya? Yang lain boleh minta pendapatnya. Coach ya? Budaya positif itu budaya yang bisa diterapkan keseharian anak-anak di sekolah. Budaya yang diterapkan sehari-hari Yang diterapkan di sekolah. Di sekolah oleh anak-anak. Oke, baik, terima kasih. Yang lain? Ada lagi? Bu Roma? Ada Pak Ade? Oh, boleh. Budaya itu merupakan kebiasaan, jadi kebiasaan yang seharusnya diterapkan pada anak-anak dalam pembelajaran di setiap harinya. Terima kasih. Kebiasaan yang diterapkan di sekolah dalam setiap harinya oleh peserta didik begitu ya. Baik, terima kasih. Semuanya sudah benar ya, budaya pembiasaan positif itu hal-hal baik ya. Budaya positif di lingkungan sekolah berarti pembiasaan yang diterapkan oleh peserta didik kita di lingkungan sekolah. Pembahasan pada hari ini yaitu mengenai budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran yang kita tahu, metode pembelajaran itu pertama, pembelajaran itu berpusat pada siswa, dan yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru ya. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa, kemudian yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru. Kira-kira sekarang kita di sekolah kita, Bapak Ibu, pembelajaran seperti apa yang telah diterapkan di sekolah kita? Enggak, siapa yang mau berpendapat? Guys? Hah? Ujian? Pembelajaran di kita, kan kita kenal istilah pembelajaran berpusat pada murid dan pembelajaran berpusat pada guru. Nah, untuk saat ini ya, kita ini pembelajarannya berpusat pada mana gitu? Enggak? Berpusat pada murid. Ya, berpusat pada murid. Seperti apa? Berpusat pada murid, contohnya pembelajaran yang prinsipnya yang selalu diterapkan kepada
berarti lebih kepada murid lebih aktif, ya lebih aktif dalam belajar. Kayak guru hanya sebagai fasilitator saja, hanya menuntun, kemudian silakan peserta didik untuk lebih aktif lagi belajarnya. Oke. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tadi benar, sekarang ini pembelajaran kita ini berpusat pada murid, ya, di mana bisa kita terapkan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang kita kenal dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di sini peserta didik ini kita kenal dengan istilah belajar sesuai kebutuhannya. Jadi masing-masing murid pasti berbeda kebutuhannya, ya. Tidak semua disamaratakan gitu. Jadi kita harus tahu kebutuhan murid kita itu seperti apa. Masing-masing murid kita itu butuhnya itu pembelajaran seperti apa. Tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu tugasnya adalah menuntut kodrat anak, ya, menuntut kodrat anak, memberikan tuntunannya sesuai kebutuhan peserta didik. Tentu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada 6. Kelihatan? Oh, di situ ada, ya. Boleh disebutkan satu atau? Boleh? Profil pelajar Pancasila yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berpendidikan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Itulah 6 profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan beranak mulia, kemudian berpendidikan global, gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Untuk lebih semangat lagi nyanyinya, mau? Siap. Lagu profil pelajar Pancasila bisa? Bisa. Siapa yang mau memimpin? Oh, bisa. Oke, kita nyanyi sama-sama. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Ya, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu apa, Bapak Ibu? Miskonsepsi. Miskonsepsi apa? Ada miskomunikasi. Ini miskonsepsi. Ya, salah konsep, benar ya. Yang lain? Miskonsepsi. Tidak salah pemahaman gitu ya, salah pengertian, bisa. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu apa? Khayalan, ya. Ilusi
khayalan. Jadi ada guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi, ya. Karena apa? Yang bisa mengontrol itu siapa? Diri kita sendiri, murid itu sendiri. Jadi murid tidak bisa dikontrol oleh guru. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata itu hanya khayalan, ya. Kritik itu justru akan melemahkan. Kita mengkritik, kemudian membuatnya siswa itu menjadi merasa bersalah, justru akan melemahkan karakter pada siswa. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu pun hanya sebuah ilusi, yang kita memberikan penghargaan misalnya kepada siswa yang berprestasi atau siswa yang berhasil, justru itu akan membuat bahwa semua penguatan itu bisa jadi dia nanti tinggi hati, ya, atau sombong begitu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak mengasa, bahwa sebenarnya ya tadi, ya, tidak ada yang bisa memaksa sekalipun orang dewasa kepada anak, sekalipun orang tua kepada anaknya ataupun guru kepada anaknya, ya. Karena itu tadi yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon dan teori kontrol. Di stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan di dalam teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Tadi, ya, bahwa setiap individu, setiap murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bisa saja si A berpendapat seperti ini, si B berpendapat seperti ini. Jadi bisa saja karena setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kemudian ada teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini kita tidak bisa memaksa orang harus sama dengan kita, ya. Selanjutnya yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau di dalam stimulus respon itu setiap perilaku pasti dicapnya buruk. Kesalahan itu pasti dicapnya buruk. Sedangkan dalam teori kontrol, bahwa si anak melakukan sesuatu itu, melakukan perilaku itu ada tujuannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di dalam teori kontrol itu ya hanya diri sendiri yang bisa mengontrol, termasuk pada murid kita, pada anak kita yang hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, termasuk Bapak Ibu guru tidak bisa mengontrol anak muridnya, ataupun orang tua tidak bisa mengontrol anaknya. Kamu harus seperti ini, misalnya, tidak bisa. Selanjutnya, pemaksaan dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sedangkan dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol, model berpikir menang. Jadi semuanya menang. Selanjutnya mengenai disiplin
Tadi sudah kita bahas tentang budaya positif ya, budaya positif, kebiasaan positif yang dilakukan di sekolah. Sekarang disiplin positif. Apa itu Bapak Ibu yang tahu tentang disiplin positif? Disiplin, kamu harus disiplin ya anak-anak. Apa sih disiplin itu? Silahkan. Disiplin, Pak Ade. Disiplin itu apa ya? Oke, bentar. Bu Roma. Disiplin itu sesuatu yang dilakukan dengan tepat waktu. Disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan tepat waktu. Ada yang lain? Disiplin, oke. Disiplin positif adalah disiplin untuk menenangkan suatu usaha dalam ya misalnya dalam pagi-pagi gitu ya, untuk lebih baiknya berdoa untuk kedisiplinan, atau sebelum masuk itu diperiksa buku dan lain sebagainya. Terima kasih. Jadi disiplin itu perilaku, lebih ke perilaku gitu. Perilaku menerapkan perilaku yang positif. Ya misalnya tadi berdoa dulu sebelum belajar, atau memeriksa buku ketika mau masuk kelas gitu ya. Oke. Terima kasih. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin itu memiliki arti belajar. Belajar apa? Belajar untuk disiplin diri. Mengapa harus belajar disiplin diri? Yaitu untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif adalah salah satu cara tadi ya, menerapkan, salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan apa? Kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward ya, ataupun ancaman ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini mengharapkan adanya motivasi intrinsik, motivasi yang tumbuh dari dalam dirinya. Ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk memunculkan, menumbuhkan motivasi intrinsik, motivasi yang ada dari dirinya atas kesadaran dirinya. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan berdasarkan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Tadi yang 6 dimensi itu ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sedangkan contoh nilai kebajikan berdasarkan IBO Primary Years Program atau PYP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan keterampilan hidup, nilai-nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif,
tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kira-kira nilai kebajikan apa yang biasa kita temukan di lingkungan sekolah kita? Apa, boys? Biasanya ya bermacam-macam, dari satu anak itu ya beda-beda. Ada yang misalkan dia yang memanggilnya itu sekarang kakaknya gitu ya. Ada yang terus ada yang merasa gotong royongnya tinggi, berarti dari model pelajaran Pancasila gitu ya. Ada yang bermacam-macam juga menurut karakter anak itu masing-masing. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, boys. Ada yang lain? Nilai-nilai kebajikan apa yang sering Bapak Ibu temukan di kelas? Boleh? Yang lain? Wana? Yang sering ditemukan di kelas? Ya, nilai-nilai kebajikan yang sering ada di sekolah yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Maksudnya pendengar yang aktif itu jika mendengarkan gurunya yang sedang menjelaskan di depan kelas, maksudnya seperti itu. Baik, terima kasih ya. Yang lain nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar itu? Boleh dibacakan yang berkenan. Silakan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik, terima kasih Wana. Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, tindakannya itu pasti memiliki tujuan tadi ya. Perilaku seseorang itu pasti memiliki tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhinya dengan baik. Ada yang tahu berapa kebutuhan dasar manusia? 1, 2, atau 3, atau 10? Ada yang tahu? 6? Berapa pada kira-kira kebutuhan dasar manusia? 3? Oke, kita lihat ya, kebutuhan dasar manusia ada 5 ternyata. Ya. Tersier, primer, sekunder itu masuknya ke bertahan hidup ya. Ya, sandang, papan, pangan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan menerima kesenangan. Ya. Bertahan hidup itu apa? Makanan, pakaian, ya, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini berkaitan dengan sandang, papan, pangan ya. Kemudian ada yang juga kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima siswa kita di dalam kelas, dipedulikan ya, diperhatikan begitu. Kemudian bisa berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok gitu ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, ya, diakui oleh kelompoknya, oleh teman-temannya gitu. Kemudian memimpin,
berprestasi, didengar. Selanjutnya kebebasan. Kebutuhan dasar yang keempat, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi di dalam kelas itu bolehlah kita lakukan diselingi dengan ice breaking, ya, belajar sambil bermain supaya anak-anak itu tidak jenuh juga, supaya kebutuhan dasar kesenangannya ini terpenuhi di sekolah. 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi pada diri murid atau pada anak kita, apa yang akan terjadi? Misalnya aja dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, begitu ya. Ketika datang ke sekolah, apa yang terjadi biasanya pada murid? Ya, Pak Boys. Biasanya suka ada anak yang bermasalah ya, jadi karena kurang kasih sayang di rumahnya, terus dia cari perhatian di sekolah sama gurunya, sama temannya. Ya, benar sekali. Biasanya kalau murid itu ada yang bermasalah di kelas, misalnya jahil pada temannya, atau dia di kelas murung begitu ya, nggak mau bergaul dengan teman, kelihatannya kayak gitu. Nah itu biasanya ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, entah itu dari sana papan pangannya, mungkin dia belum sarapan gitu, sehingga belajarnya tidak semangat, ataupun kasih sayang dan rasa diterimanya belum terpenuhi, mungkin orang tuanya kurang perhatian pada anaknya, ya, iya, orang tuanya tidak ada di rumah, gitu. Nah, itu maka dari itu, ketika siswa melakukan sesuatu, kita tidak bisa menjudge bahwa si siswa itu salah, gitu ya. Kita cari tahu dulu apa yang terjadi, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasinya terbagi menjadi 2. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Murid ataupun seseorang dalam berperilaku, dalam melakukan sesuatu, itu ada motivasinya, bisa eksternal ataupun internal. Kalau eksternal itu seperti apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, si anak ini datang ke sekolah tepat waktu. Misalnya saya datang ke sekolah, mau berangkat sebelum jam 7 sudah sampai. Tapi yang ada dari motivasi itu adalah untuk menghindari hukuman, karena saya nggak mau nanti dihukum oleh bapak ibu guru, misalnya suruh mengelilingi lapangan atau hormat pada bendera. Nah, itu kan masih motivasi berupa eksternal, ya, dari luar berarti motivasinya, bukan dari dalam diri sendiri. Kemudian misalnya yang kedua, motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya siswa kita melakukan disiplin, datang ke sekolah tepat waktu supaya misalnya pengen dipuji, ya, pengen dipuji oleh bapak ibu gurunya, atau pengen dipuji oleh teman-temannya, gitu. Itu masih berupa motivasi eksternal, dari luar motivasinya. Kemudian ini yang ketiga, motivasi internal. Diharapkan siswa dalam berperilaku, dalam berdisiplin itu adanya motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mengharapkan bahwa kamu melakukan itu ada alasannya, gitu. Ya, ada motivasi dari internal. Jika saya melakukan kesalahan, maka saya akan mendapatkan
motivasi dari dirinya untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Ini selanjutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru dengar yang terakhir ya. Restitusi, ya. Hukuman sudah pernah dengar? Hukuman, ya. Konsekuensi tahu ya, pernah dengar? Hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya ada siswa yang datang terlambat ke sekolah, terus ketemulah sama Bapak Ibu guru, kamu kenapa datang terlambat? Nah, bangunnya kesiangan, Bu, silakan kamu keliling lapangan, misalnya 5 kali. Itu salah satu contoh untuk hukumannya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan tadi, disuruh mengelilingi lapangan tanpa ditanyakan dulu kepada murid. Kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Selanjutnya konsekuensi. Terencana, sifatnya terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Atau selanjutnya sikap guru selalu memonitor murid. Tahu konsekuensi contohnya seperti apa? Kamu melakukan ini pasti ada konsekuensinya. Ya, bisa? Bisa memberikan contoh? Gimana? Tadi hukuman sudah ya, anak datang terlambat, silakan kelilingi lapangan tanpa ada kesepakatan dengan anak. Nah, sedangkan konsekuensi seperti apa? Contohnya, bisa? Oke. Konsekuensi contohnya di dalam kelas, misalnya anak tidak mengerjakan kelas. Kalau anak tidak mengerjakan sampai saya suruh dia untuk ke depan untuk menghafal, untuk membacakan kalian, membaca perkalian dari 1 sampai 5. Gitu. Nah, terima kasih. Itu masih kan hukuman atau konsekuensi kira-kira? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi, Bu? Tidak berupa hukuman fisik atau psikis. Mungkin hukumannya ininya disesuaikan dengan pelajaran. Misalnya dia tidak mengerjakan PR matematika, begitu ya. Lalu ibu menyuruhnya untuk menghafalkan perkalian. Itu contoh konsekuensi menurut ibu gitu ya. Selanjutnya restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi adanya restitusi ini mengharapkan murid itu bisa memperbaiki kesalahannya, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dibuat. Nah, prosesnya itu kolaboratif, kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi masalahnya dibuat oleh murid, solusinya pun murid yang mencari. Itu tahap restitusi. Jadi yang mana yang baik menurut Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, atau restitusi dalam menghadapi permasalahan di sekolah atau di kelas? Restitusi, konsekuensi? Oke, konsekuensi apa alasannya konsekuensi? Konsekuensi itu kan sesuatu yang berencana atau disepakati. Berarti sesuatu yang disepakati itu murid otomatis harus dilaksanakan ya. Jadi konsekuensi harus dilaksanakan oleh semuanya. Ketika tidak dilaksanakan pasti ada akibatnya ya. Jadi menurut saya itu ya, iya. Kalau tidak dilaksanakan pasti ada akibatnya. Jadi itu sih. Ya baik, terima kasih.
Selanjutnya, kenapa tadi ada yang pilih restitusi? Kenapa pilih restitusi? Oke, silakan. Jadi restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Contoh, ada anak yang sekolahnya harus sekarang sekolah besok enggak. Saya langsung WA orang tuanya. Orang tuanya langsung WA. Terus sekarang dia bisa memperbaiki diri. Mungkin antara orang tua dengan anaknya itu ada komunikasi ya. Kebetulan orang tuanya kerja di pabrik, terus ibunya ke Saudi gitu. Jadi antara bapak dan anak itu ada komunikasi. Alhamdulillah sekarang dia sekolah setiap hari. Baik, terima kasih. Itu menurut Ibu restitusi lebih baik daripada hukuman dan konsekuensi. Ya, baik, terima kasih. Sekarang kita lihat ya. Nanti ada kita bahas tentang tersendiri tentang segitiga restitusi. Sekarang kita ke posisi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang kelima pemantau, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. 5 posisi kontrol guru. 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kira-kira kita ada di mana nanti ya dalam pembelajaran di kelas atau di sekolah, posisi kontrol kita. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa kedapatan sedang makan di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Contoh penghukum. Nah, kalau kontrol guru sebagai penghukum, itu langsung memberikan hukuman berupa mengelilingi lapangan misalnya 3 kali, kelilingi lapangan 5 kali, atau push up misalnya ya, itu berupa hukuman fisik ya. Itu kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian kalau posisi guru membuat merasa bersalah, apa yang diucapkan dalam menghadapi kasus ini? Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi membuat rasa bersalah itu si siswa, jadi kalau bapak ibu gurunya berucap seperti itu menjadikan siswa jadi merasa bersalah. Oh, gara-gara saya makan di dalam kelas gitu ya, bapak ibu berkata seperti itu, bapak ibu kecewa terhadap saya. Itu membuat merasa bersalah. Posisi kontrol guru yang kedua membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi seolah-olah kita berbicara dengan teman gitu. Yang selanjutnya, pemantau. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Mulai besok jangan makan di kelas lagi ya. Ini contoh dari posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, selanjutnya posisi kontrol guru manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi kita tanya kesalahannya apa, lalu solusinya apa. Biarkan murid yang berbicara, yang menentukan solusinya apa. Itu sikap posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa, Adek? Membuat
merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Di situ ada kata kecewa, ya. Kecewa dengan muridnya, seorang guru yang kecewa dengan muridnya. Next. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya apa ya? Posisi kontrol apa? Posisi kontrol tadi kan ada 5 ya. Posisi kontrol, penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira kalau ada kata seperti ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama? Sama? Yang lain? Nah, ternyata ini adalah posisi kontrol penghukum. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Dan selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, apa? Manajer, ya. Posisi kontrol yang tadi. Ayolah lakukan dari Bapak Ibu ya. Teman, ya. Posisi kontrol sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, ya. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Oke, jadi ada berapa posisi kontrol Bapak Ibu? 5. 1 penghukum, 2 teman, 3 pemantau, 4 merasa bersalah, 5 manajer. Dari 5 posisi ini kira-kira yang mana yang baik? Dan seharusnya kita terapkan pada diri kita sebagai guru dalam menghadapi permasalahan pada murid kita. Boleh, Ibu sudah melakukan apa? Oke, dari 5 posisi kontrol ini ya, selama kita mengajar di kelas atau di kelas sekolah, ada di posisi mana Ibu Cia? Aku penerapan posisi kontrol guru di kelas dan gerakan ya. 1 posisi teman, posisi pemantau dan manajer. Boleh dicontohkan posisi teman seperti apa? Contoh kalau di masalah dalam belajar anak-anak kan suka pas pagi-pagi uang ya, pagi-pagi uang udah ada contohkan. Seperti itu kamu harus belajar ya ibu. Ibu di kelas, di depan kelas kan semangat. Kasih contoh seperti itu. Ya. Contohnya anak-anak pas kayaknya motivasi belajarnya kurang. Kayaknya motivasinya belajarnya kurang. Jadi saya memberi semangat. Ayo anak-anak kita belajar, lihat kita semangat. Kalau saya kasih disiplin supaya anak-anak lebih semangat lagi. Untuk posisi pemantau itu contoh saya memberi semangat lagi tadi ya. Nanti anak-anak bisa mengerjakan dan mengerti. Terus untuk manajer memberikan pengalaman tadi sehingga dia dapat melaksanakan. Terima kasih Bu Cia. Atau rekan kita yang sudah memberikan pendapat. Oke, baik. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Lanjut kasus. Nah, di sini ada sebuah kasus. Bisa tolong dibacakan? Aku pengennya beberapa aja. Ibu Doli sedang menjelaskan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku
Kami memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makannya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh-acuh dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab, Lili, gimana kamu Fajar? Kasihan sama Ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu, dan Fajar pun dia membisik. Terima kasih Bapak Adik. Kita coba selidiki kasusnya mengenai 5 posisi kontrol tadi ya. 5 posisi kontrol seorang guru. Kira-kira ada posisi kontrol apa saja di dalam kasus ini? Oke, boleh sebentar. Hukuman, pemantau sama teman. Penghukum, Pemantau sama teman. Contohnya yang penghukum yang mana? Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Depan dan kerjakan papan tulis. Terus yang Penghukum ya, pemantau. pemantau, ayo Fajar makanya jangan tidur-tiduran, baik kali perhatikan. Sudah sana kembali kira-kira siapa yang bisa? Itu pemantau. Fajar kamu tidak kasihan sama ibu ya. Aku sudah capek-capek mengajar kamu tidak kasihan sama ibu. Terima kasih. Kita cek jawabannya ya. Nah, posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan ke Fajar, yaitu yang pertama ada posisi hukum, posisi teman, dan posisi pembuat rasa bersalah. Tadi yang tidak kasihan itu masuknya ke pembuat rasa bersalah. Posisi penghukum, Fajar coba jawab pertanyaan tadi benar ya. Posisi penghukum, jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Kemudian ada posisi teman. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Itu posisi sebagai teman. Kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Itu posisi pembuat rasa bersalah. Selanjutnya kita bahas mengenai keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Why? Tidak tahu. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas? Enggak. Kalau peraturan kelas itu peraturan baku-baku. Kalau keyakinan kelas itu suatu usaha gitu ya. Kalau misalnya di kelas itu kalau misalnya anak-anak pagi-pagi kan ada pagi-pagi ya kadang-kadang kalau paginya kalau keadaan keadaan sangat berisik gitu. Pagi-pagi itu setelah membaca doa, kita lihat anak-anak motivasinya kurang, langsung aja saya mau SPP gitu aja. Jadi tidak langsung belajar, tidak langsung pembukaan supaya kelas kondusif. Jadi SPP dulu supaya anak-anak semangat gitu. Terima kasih. Jadi kalau peraturan kelas itu baku,
baku tuh kalimatnya mungkin ya, kalimat yang tertulisnya baku, sedangkan keyakinan kelas itu disesuaikan dengan keadaan kelas masing-masing. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, tadi benar sudah disampaikan salah satunya itu. Jadi kalimatnya kalau keyakinan kelas itu universal, gitu ya. Sedangkan peraturan kelas itu tadi baku, gitu ya kalimatnya. Kemudian peraturan kelas itu hanya dibuat oleh satu pihak. Ya, peraturan kelas itu hanya dibuat oleh satu pihak. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuatnya dengan kesepakatan bersama siapa? Siswa dan guru. Itu perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas tadi bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Ya, pernyataannya universal, tidak baku gitu ya seperti peraturan. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Pernyataannya pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Nah, berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan itu nggak merek gitu ya, biasanya lebih dari 10, bisa 15, bisa 20, itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas diusahakan kita buatnya sedikit saja agar mudah diingat, bisa 5 ataupun paling banyak 6. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi sesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ya antara guru dan siswa dilibatkan kalau membuat keyakinan kelas. Kalau membuat keyakinan sekolah berarti siapa yang dilibatkan? Siswa, bapak ibu gurunya, kepala sekolah, komite mungkinnya bisa dimasukkan itu untuk pembuatan keyakinan sekolah. Jadi adanya kesepakatan bersama warga sekolah. Nah, kita bahas tentang restitusi. Tadi sudah kita bahas sekilas tentang restitusi ya. Segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Segitiga restitusi. Jadi dalam menghadapi permasalahan pada siswa ataupun pada anak kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Ya, jadi suatu dialog itu untuk menghasilkan murid ataupun anak kita yang mandiri dan bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya dari mananya? Dari permasalahan yang dibuatnya. Jadi siswa yang melakukan masalah, siswa juga yang mencari solusinya. Nah, tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu tahapan segitiga restitusi. Nah, ini dalam menstabilkan identitas, prinsipnya adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Si siswa melakukan itu dijadikan sebagai pembelajaran dia ke depannya, gitu ya, untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, biasanya apa yang diucapkan dalam kita pada tahap menstabilkan identitas ini? Yang pertama, berbuat salah itu wajar, ya. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan ini atau melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak mau mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita di dalam tahap ini mencoba menstabilkan identitasnya menjadi yang sukses, bukan menjadi identitas yang gagal. Ya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di dalam validasi tindakan yang salah ini, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi si siswa melakukan kesalahan itu, ataupun anak kita melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Ya. Kita tanyakan gitu,
Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi di dalam validasi tindakan ini kita validasi tindakannya, mengapa, apa alasannya kamu melakukan itu. Oke, selanjutnya tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di dalam penanyakan keyakinan ini prinsipnya teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi ya, motivasi dalam diri siswa atau dalam diri anak, bukan karena ada motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Apa yang bisa kita tanyakan dalam tahap ini? Tanya, apa keyakinan kelas kita? Atau nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan terhadap diri siswa. Ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di dalam kelas. Di sini permasalahannya adalah siswa ini kedapatan makan di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Kita mencoba memecahkan masalah ini dengan pendekatan segitiga restitusi. Tadi ada berapa tahapan segitiga restitusi, Bapak Ibu? Ada 3 ya. 1, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Melalui tahapan ini mengharapkan siswa atau murid kita dalam menghadapi masalahnya ini bisa memperbaiki dirinya lebih baik lagi, tapi motivasinya dari dalam dirinya sendiri. Ini contoh penerapan yang pertama, menstabilkan identitas. Menurut kamu, akan dalam kelas itu berbeda atau salah? Sebenarnya makan itu adalah manusia. Itu juga kalau harus makan, tapi kita harus tahu kapan, di mana, dan kemudian tempat untuk makan. Karena sering makan dalam kelas satu aja pasti punya alasan ya. Ini motivasi bukan yang salah. Kenapa semua? Kenapa menggunakan? Dari mana? Kamu tahu keyakinan kita sudah kita sepakati. Kemudian ini kita akan berbeda ya, sesuai dengan keyakinan kita benar-benar. Menurut kamu keyakinan kita apa yang sudah benar? Di sini tidak akan menemukan kamu. Di sini akan membantu untuk mencari solusi agar kamu tidak mengalami kelas. Apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak mengalami di dalam kelas? Apa kamu akan memulainya untuk tidak makan kelas lagi? Maka sebelum sendiri kamu akan pulang. Anak-anak bisa bertanggung jawab, pasti kakak bisa ya. Silakan kembali kelas. Stabilkan identitasnya. Kita tanyakan, mengapa kamu melakukan makan di dalam kelas, gitu ya. Ternyata apa? Apa namanya? Kemudian kita validasi. Nah, di dalam validasi kita tanyakan mengapa, alasannya apa dia melakukan itu. Ternyata dia bangun kesiangan, tidak sempat sarapan, ya. Kita tanyakan keyakinannya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan.
ternyata keyakinan kelas bahwa makan di dalam kelas itu tidak boleh, ya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan agar tidak terjadi lagi? Nah, dia menjawab apa? Bahwa dia akan bangun lebih awal, kemudian untuk bisa sarapan di rumah. Demikianlah penyampaian mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut serta dalam diskusi hari ini. Saya tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kalian tahu tidak keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas? Tahu? Mirip dengan peraturan kelas. Ya, hanya di dalam keyakinan kelas itu kita yang membuat peraturannya bersama-sama antara kamu dan ibu. Ya, nanti kita buat bagaimana kelas ini supaya nyaman. Apa yang harus kalian tuliskan nanti di keyakinan kelas. Misal nih, dalam ulangan boleh tidak mencontek? Nah, di dalam peraturan kelas ada dilarang mencontek. Itu maksudnya ke peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas berarti apa? Hah? Harus jujur. Harus apa? Harus jujur, kan dilarang mencontek. Nah, kalau di dalam keyakinan kelas buat kalimatnya apa? Harus jujur. Nah, seperti itu ya. Kalimatnya kalimat positif. Ya, tidak ada kata dilarang, jangan. Nah, itu tidak ada di dalam keyakinan kelas. Tapi kalau di dalam keyakinan kelas, kalimatnya atau pernyataannya berupa kalimat yang positif. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Supaya kalian bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan, ya, atas apa yang kalian lakukan, dengan sesuaikan dengan nilai-nilai yang kalian yakini. Selain jujur, kira-kira apa saja supaya kelas kita nyaman ini? Misalnya untuk petugas weekend, misalnya apa? Supaya kelasnya rapi, berarti harus apa? Ya, bertanggung jawabnya terhadap apa? Ya, menjaga kebersihan. Bisa nanti kalian tuliskan dalam kertas yang akan ibu bagikan. Ya, satu orang satu saja tulis keyakinan kelasnya mau apa. Misalnya tadi jujur. Terus apa lagi? Tadi apa yang sudah disebutkan? Saling menyayangi, saling tolong menolong, membantu,